Maritim Leadership Camp 2026. Assalamualaikum Mari. warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar nih teman-teman? Boleh dong ngasih kabarnya di kolom chat ya. Gimana nih kabarnya teman-teman? Semoga semuanya dalam keadaan sehat, penuh semangat, dan tentunya sudah siap memulai pelayaran kita bersama di Maritim Leadership Camp edisi online program untuk Day One. Nah, sebelum itu teman-teman pasti bertanya-tanya nih, apa sih Maritim Leadership Camp itu? Jadi sekilas aku bakal ngasih tahu nih kalau Maritim Leadership Camp atau MLC ini merupakan ruang belajar dan pengembangan kapasitas bagi generasi muda untuk memahami berbagai isu kelautan, kawasan pesisir, serta keberlanjutan laut sekaligus membangun jiwa kepemimpinan yang mampu membawa perubahan bagi lingkungan dan masyarakat. Nah, dan tahun ini MLC 2026 mengangkat tema besar yaitu Ocean. Nah, ketika teman-teman mendengar kata ocean atau laut, mungkin yang terlintas di benak kita pertama kali tuh kebanyakan kalau nggak salah ada yang hampir kepikiran bahwa itu adalah hamparan air yang luas, ombak yang indah, atau kekayaan biota laut yang luar biasa. Nah, namun sesungguhnya laut itu memiliki makna yang jauh lebih besar dari itu. Nah, bagi negara kita sendiri, Indonesia, laut bukan hanya menjadi pemisah antar pulau, tetapi justru menjadi penghubung kehidupan. Laut adalah sumber pangan, ruang hidup bagi jutaan masyarakat pesisir, jalur perdagangan, rumah bagi keanekaragaman hayati, sekaligus bagian penting dari identitas kita sebagai bangsa Indonesia. Nah, namun di balik segala kekayaan tersebut, laut juga menghadapi berbagai tantangan nih teman-teman, mulai dari perubahan iklim, pencemaran, hingga kerusakan ekosistem pesisir. Nah, melalui MLC 2026, mari kita jadikan 2 hari ini sebagai ruang untuk belajar, bertukar perspektif, dan bersama-sama menemukan bagaimana kita sebagai generasi muda dapat mengambil peran dalam menjaga masa depan Laut Indonesia. Teman-teman, sebelum kita memulai kegiatan hari ini, saya ingin mengingatkan nih bahwa MLC 2026 untuk online program ini akan berlangsung selama 2 hari ya, mulai dari 11 sampai 12 Juli 2026. Oleh karena itu, kami berharap teman-teman semua dapat mengikuti seluruh rangkaian kegiatan dari awal hingga akhir dengan penuh semangat dan partisipasi yang aktif ya. Dan selain menjadi kesempatan untuk memperoleh ilmu dan pengalaman baru, perlu teman-teman ingat nih, wajib diingat ya teman-teman, bahwa kehadiran aktif teman-teman semua selama online program juga akan menjadi salah satu pertimbangan untuk melanjutkan ke rangkaian offline program MLC 2026. Jadi, semangatnya jangan cuma hari ini ya. Nah guys, kalau kapalnya sudah siap, rutenya juga sudah siap, sekarang tinggal satu pertanyaan. Pertanyaannya itu penumpangnya sudah siap belum? Kalau sudah siap, boleh dong beri reaksi emoji tema Ocean versi kalian atau ketik kalimat ready to sail di kolom chat ya. Ayo, mana nih reaksinya guys? Ayo, ayo, udah siap belum? Mana nih antusias teman-teman? Oke, wah semangat ya, keren-keren banget. Harus semangat dong guys, karena ini tuh pagi hari, kita tuh harus semangat, semangat, semangat. Oke, saya lihat semangat teman-teman sudah mulai memenuhi kolom, kolom chat pagi ini nih. Nah, semoga semangat itu terus menemani kita sampai pelayaran kita berlabuh di penghujung kegiatan nanti. Nah, sebelum kita benar-benar mengangkat jangkar dan memulai sesi pertama, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Akhir pekan ikut MLC, siap berlayar menimba inspirasi. Perkenalkan saya Iyun di sini selaku MC yang akan menemani teman-teman hingga akhir sesi. Nah, sekali lagi saya mengucapkan selamat kepada seluruh peserta yang telah berhasil bergabung dalam online program MLC 2026. Selamat ya teman-teman. Hari ini menjadi pelabuhan pertama dalam pelayaran kita selama 2 hari ke depan. Semoga setiap sesi
yang akan kita lalui menjadi ruang belajar, bertukar perspektif, dan menumbuhkan semangat kepemimpinan dalam menjaga masa depan Laut Indonesia. Nah, nggak lupa saya ingatkan kembali teman-teman agar menyesuaikan nama Zoom sesuai dengan format ya, yaitu nama lengkap dan asal daerah. Jadi, bagi teman-teman yang belum menyesuaikan, silahkan dilakukan terlebih dahulu. Terima kasih ya. Nah, teman-teman, setiap pelayaran yang baik tentu diawali dengan kesepahaman dan komitmen yang dijaga bersama nih. Begitu pula dengan Maritim Leadership Camp. Agar kegiatan kita selama 2 hari ke depan berjalan dengan lancar, mari kita simak bersama beberapa tata tertib serta komitmen safe pace yang akan menjadi pedoman kita selama kegiatan berlangsung. Nah, yang pertama yaitu seluruh peserta diharapkan saling menghargai, termasuk terhadap perbedaan latar belakang, pendapat, identitas, dan kebutuhan aksesibilitas peserta. Nah, kemudian kegiatan dilaksanakan secara daring nih. Peserta yang mengikuti kegiatan dari ruang publik diharapkan tetap menjaga keamanan dan kenyamanan pribadi. Lalu kegiatan akan direkam dan didokumentasikan untuk kebutuhan laporan serta publikasi kegiatan MLC 2026. Nah, selama sesi berlangsung, peserta diharapkan tertib, tidak mengganggu jalannya kegiatan, serta menggunakan bahasa yang sopan dan menghormati seluruh pihak. Dan terakhir, peserta yang ingin mengajukan pertanyaan dapat menggunakan fitur raise hand atau menyampaikan pertanyaan melalui chat di room ya, teman-teman. Nah, oleh karena itu sebagai bentuk komitmen tersebut, panitia juga menyediakan layanan pengaduan bagi seluruh peserta. Kami selalu ingin memastikan bahwa MLC online program ini menjadi ruang belajar yang aman dan nyaman bagi seluruh peserta. Oleh karena itu, teman-teman yang memiliki kendala atau keluhan bisa menghubungi The Floating School melalui kontak pengaduan yang telah tertera pada layar ya. Bisa dicatat ya, teman-teman. Nah, jadi jangan ragu untuk menghubungi panitia apabila memang dibutuhkan. Dan setiap pengaduan masuk tentunya akan dijaga kerahasiaannya. Nah, setelah berbagai informasi penting telah kita simak bersama, kini saatnya kita memulai rangkaian kegiatan MLC Online Session 2026 untuk hari pertama. Teman-teman dapat melihat rundown agenda Sunrise Session pada layar yang tertera ya teman-teman. Pada sesi pagi ini kita akan mengikuti program overview bersama Kak Rahmat Mato, dilanjutkan sesi diskusi breakout room, lalu ada sesi tanya jawab hingga penutupan. Dan setelah itu ada dokumentasi bersama ya teman-teman. Nah, itulah rangkaian kegiatan yang akan kita lalui pada sesi pagi ini. Menarik sekali bukan? Jadi pastikan teman-teman tetap mengikuti sesinya hingga selesai. Nah, baik teman-teman. Sebelum kita memulai sesi pertama, tentu nggak lengkap ya kalau kita nggak mengabadikan momen kebersamaan di pagi hari. Jadi, karena itu saya mengundang seluruh peserta untuk menyalakan kamera apabila memungkinkan, merapikan posisi terbaiknya, dan menampilkan senyum terbaik yang kalian punya, karena kita akan melaksanakan sesi dokumentasi bersama. Kepada tim dokumentasi kami persilahkan. Oke, gimana nih tim dokumentasi udah siap belum? Ayo, ayo, ayo tim dokumentasi gimana? Oke, saya coba hitung ya teman-teman untuk pengambilan dokumentasi. 3, 2, 1. Oke, lanjut ke slide berikutnya. Satu, satu, dua, tiga. Oke, lanjut ke slide terakhir. Satu, dua, tiga. Oke, Baik, terima kasih kepada kakak panitia dokumentasi ya, Kak Dien.
Nah, baiklah. Terima kasih juga kepada teman-teman yang telah semangat berpartisipasi dalam sesi dokumentasi. Nah, teman-teman, sekarang saya ingin memastikan satu hal lagi nih. Masih semangat gak mengikuti pelayaran kita hari ini? Kalau masih semangat, boleh dong tepuk tangan virtual yang paling meriah. Ayo hujani aku dengan tepuk tangan kalian. Oke, oke. Baik, kalau begitu tibalah saatnya kita memasuki sesi pertama pada Maritim Leadership Camp Online Program Daiwan. Setiap pelayaran membutuhkan kompas agar kita mengetahui arah yang akan dituju. Begitu pula dengan perjalanan kita selama Maritim Leadership Camp 2026. Melalui sesi pertama online program ini, teman-teman akan diajak mengenal lebih dekat The Floating School, serta memahami semangat, tujuan, dan rangkaian kegiatan dalam Maritime Leadership Camp 2026 melalui sesi program Overview and Introduction to the Floating School and Maritime Leadership Camp. Sesi ini akan dibawakan langsung oleh Kak Rahmat Mato selaku co-founder The Floating School Indonesia. Untuk itu, mari kita sambut Kak Rahmat Mato bersama-sama dengan tepuk tangan virtual yang paling meriah. Ayo sekali lagi tepuk tangannya guys. Beri tepuk tangan, beri tepuk tangan. Nah, kepada Kak Rahmat Mato. Gimana nih Kak Rahmat Mato udah ada? Sudah ada, sudah hadir. Halo, halo Kak Mato. Oke. Waktu dan tempat kami persilahkan kepada Kak Rahmat Mato. Selamat memandu sesi pertama. Terima kasih Kakak Iyun untuk semangatnya pagi hari ini sangat eh, apa? Sangat excited untuk memulai sesi online MLC pagi hari ini di hari Sabtu, dan terima kasih saya ucapkan untuk teman-teman peserta online yang sudah hadir, yang rela bangun pagi-pagi untuk belajar bersama, dan terima kasih juga untuk teman-teman organizer yang sudah memfasilitasi kita belajar bersama di 2 hari ke depan ini dalam rangkaian kegiatan Maritime Leadership Camp 2026 dengan tema Ocean. Nah, eh, saya mau tahu dulu dong teman-teman, ini kan dari sepertinya akan dari banyak negara, bukan negara ya, dari banyak kota di Indonesia. Saya lihat di sini ada dari kebanyakan dari Sulawesi Selatan, tapi ada juga dari Semarang, ada dari Sulawesi Tengah, ada dari mana-mana. Toraja luar biasa sekali. Kami dari The Floating School sebagai organizer dari kegiatan ini sangat mengapresiasi eh, komitmen teman-teman untuk hadir, belajar, dan juga mengikuti seluruh rangkaian acara ini. Dan seperti yang diingatkan tadi oleh Kakak Iyun selaku MC di hari ini, bahwa kita akan punya program offline atau program camp yang akan berlangsung di akhir Juli sampai awal Agustus nanti selama 4 hari. Nah, kita cuma punya slot terbatas untuk 30 orang. Jadi, eh, partisipasi aktif dari teman-teman di online ini akan cukup berpengaruh untuk terpilih dalam 30 orang tersebut. Jadi, semoga sesi online ini bisa dimanfaatkan bukan hanya untuk belajar, tapi juga untuk menunjukkan seberapa besar teman-teman ingin untuk hadir di offline camp. Ya, jadi semoga semuanya bisa tetap fokus mengikuti secara full programnya hari ini dan juga besok. Nah, saya akan membagikan materi yang akan saya eh, ceritakan terkait dengan pengenalan Floating School dan juga Maritime Leadership Camp. Sebelumnya, silahkan angkat tangan, raise hand, boleh di layar atau pakai feature angkat tangan, yang sudah pernah mendengarkan atau sudah pernah tahu atau paling tidak mendengar Floating School Indonesia. Ada yang sudah pernah mendengar sekilas dari secara nama atau pernah dengar kegiatannya, pernah dengar disebutkan oleh temannya mungkin. Ada beberapa ya. Oke. Terima kasih semuanya.
Nah, memang kita nggak begitu terkenal sih ya, jadi nggak begitu banyak yang tahu. Baik, nah, jadi saya hari ini akan memperkenalkan The Floating School itu apa, dan juga seperti apa kegiatan-kegiatan yang kami lakukan, terus bagaimana kami memulainya, sampai akhirnya kami punya program yang namanya Maritime Leadership Camp. Nah, sebelumnya perkenalan, nama saya Rahmat Mato, silakan teman-teman panggil saya dengan nama Mato. Selain di Floating School sebagai salah satu co-foundernya dan juga eh, bagian dari organizer MLC kali ini, saya juga bergabung di sebuah NGO yang namanya Blue Forest yang berfokus pada restorasi ekosistem laut, ekosistem pesisir. Dan di situ juga saya banyak belajar terkait dengan ekosistem laut, terkait dengan isu-isu maritim, dan dari situlah kami merasa bahwa sangat penting untuk berbagi tentang pengetahuan ini kepada generasi-generasi muda yang ada di Indonesia. Nah, eh, saya minta partisipasi aktifnya boleh di kolom komen apa yang teman-teman bayangkan ketika melihat gambar ini. Nah, silahkan dituliskan di kolom chat. Ketika melihat gambar ini, apa perasaannya atau apa satu kata yang mendeskripsikan gambar ini? Tenang, ada yang nulis Jeti, daerah pesisir, dermaga pulau, indah. Oke, ikan tidak tertata. Oh, menarik juga ya. Jadi bukan hanya apa deskripsi-deskripsi eh, yang baik, tapi ada juga yang yang sesuai dengan realitasnya. Nah, ada yang mau berbagi secara langsung, menceritakan, bisa open mic, kenapa teman-teman pilih kata itu. Misalnya tadi ada yang menulis relaxing from the above, tapi ada batnya. Silakan Yusril dari Maje nih, Sulawesi Barat. Baik, terima kasih Kak Mato. Perkenalkan sebelumnya saya Muhammad Yusril Anam, asal kotanya dari Majene. Kebetulan saya tinggal di pesisir juga dan saya melihat pesisir kita masih banyak secara perumahan yang tidak tertata atau tata kelolanya yang tidak tertata. Makanya saya memilih kata tidak tertata rapi itu karena misalnya mm, dari perumahannya ini itu sangat mengganggu ekosistem yang ada di sekitar, maksudnya di bagian pulaunya itu mungkin terlalu mendekat ke pantainya. Kemudian juga Hmm. kapal-kapalnya ini tidak ditata secara rapi. Makanya saya memilih em, kata tidak tertata rapi. Mungkin seperti itu, Kak. Oke, terima kasih Yusril. Boleh kita berikan virtual tepuk tangan untuk Yusril. Nah, cukup unik ya pendapatnya Yusril bahwa satu impresi yang didapat dari ini adalah tidak tertata. Tapi seperti kebanyakan juga banyak yang melihat ini di sisi yang berbeda. Ada yang punya impresi yang lain? Ada Izin, yang mau coba berbagi? izin, Oh, ada 4 orang. izin, Boleh, silahkan. izin, Saya tidak bisa begitu lihat ya ini siapa yang izin. katanya. Siapa yang tadi angkat tangan? Ya, Kak. Izin Oh, ini ada saya, Mbak. boleh? Oh, ya. Silahkan, Izin saya, boleh? silahkan. Ya, baik, terima kasih
Terima kasih untuk The Floating School memberikan kesempatan kami untuk bisa hadir di virtual ini. Perkenalkan kami Ifat dari Palu, Pak. Mungkin saya satu-satunya yang tertua di sini. Kalau saya lihat wajah-wajah peserta ini, saya mungkin yang paling senior. Jangan dibilang tua, ya paling senior. Senior dari usia. Baik, saya tadi menjawab beberapa kata. Pertama adalah jeti, karena memang ada jeti di situ, di samping kapal-kapal, kemudian kawasan pemukiman pesisir, ada integrasi perumahan, kemudian ada pohon-pohon, kemudian betul-betul di daerah pesisir. Tapi kemudian juga ketika gambar ini dilihat dari atas, memang view-nya baik sekali. Saya kira mungkin ini adalah gambaran kawasan pemukiman di pesisir Indonesia secara umum. Mungkin itu saja bisa saya sampaikan. Terima kasih Ibu Ifat. Wah, terima kasih sekali Ibu Sama-sama. yang sudah senior masih semangat untuk belajar dan saya rasa Harus kita nih yang semangat. banyak belajar juga dari Ibu Ifat ya. Kalau boleh tahu Bu, background Ibu Ifat apa Bu? Ya, saya diizin nih, saya di pemerintah daerah, Pak. Pemerintah daerah, kebetulan memang di Dinas Kelautan dan di Dari Dinas Kelautan dan Perikanan. emak, tapi kok Oke. menemukan satu hal yang unik, kemudian di Sulawesi, dan punya program yang baik sekali, kemudian tertariknya itu karena fokusnya memang kepada anak muda, foundernya anak muda, saya melihat dari Instagramnya ya, foundernya anak muda, kegiatan-kegiatannya penuh semangat, sehingga meskipun saya sudah berusia seperti begini, saya pikir kalau berinteraksi langsung seperti ini dengan teman-teman anak-anak muda, tentunya kita akan mendapatkan pemikiran-pemikiran yang fresh, pengalaman-pengalaman yang luar biasa. Saya kira mungkin itu alasan saya ini. Terima kasih. Oke, teman-teman, mohon maaf, Ibu, mohon maaf. Sepertinya Kak Mato jaringannya sedang terkendala, jadi teman-teman mohon bersabar dan terima kasih mau menunggu. Ibu Iva, terima kasih banyak atas pendapatnya, sangat keren sekali, Bu. Sangat menjadi inspirasi untuk kami anak-anak muda untuk selalu belajar, tidak terbatasi oleh umur. Terima kasih banyak, Ibu. Mungkin Kakak Iyun bisa dibantu dulu untuk pop up-nya teman-teman. Sempat ada teman-teman yang masih mau menyampaikan pendapatnya. Boleh Baik, dibantu Kak baik. Iyun? Baik, terima kasih kepada Kak Rini. Nah, teman-teman, gimana nih? Masih ada nggak sih yang mau bertukar pendapat nih? Ayo, ayo. Masa kalah sih sama Ibu Ifat? Mana nih anak muda? Aduh. Oke, ada nih guys. Ada Nisrina Kinan Saputri. Boleh ya, Kak Kinan? eh Nisrina kan Kak. Siapa? Nih, oh ya, Nisrina. Oke, gimana Ya, nih Nisrina? oke, Silakan. makasih Kak. Sebelumnya atas kesempatannya, tadi saya memilih kata pesisir. Eh, Berdasarkan foto tersebut ya, dapat disimpulkan gitu bahwa kawasan ini tuh merupakan wilayah pesisir yang memiliki indikasi kuat adanya aktivitas masyarakat maritim, termasuk kemungkinan adanya aktivitas perikanan oleh nelayan. Hal itu terlihat juga dari keberadaan banyaknya perahu kecil yang bersandar di sekitar dermaga dan garis pantai yang dekat dengan laut, seperti itu.
Wah, menarik sekali ya pengamatan dari Kak Nisrina. Nah, siapa lagi nih yang mau bertukar pendapat, guys? Silakan, silakan. Thank you ya, Kak Nisrina, untuk pendapat bagusnya. Ya, terima Ayo, yang kasih. lain. Sama-sama. Nih, siapa nih? Yang raise hand? Wait, wait. Kita lihat dulu. Ada Sakia ya? Sakia? Sakia? Halo, halo. Bisa on mic Oke, ya, Sakia? On cam juga saya gak apa-apa biar terdengar. kami melihat gimana sih Kak Sakia ini. Lagi. Oke. Eh, halo semuanya teman-teman. Halo Em, Kak. senang berjumpa dengan teman-teman sekalian di kelas online ini. Kemudian em, tadi sebenarnya saya menjawab desa pesisir. Ya, itu memang desa desa pesisir kan ya. Tapi kemudian saya menambahkan lagi satu kata yaitu kehidupan. Kenapa saya akhirnya memilih kata kehidupan adalah karena lokasi tersebut eh, proses hidup individu dan kelompok masyarakat terjadi, bukan hanya kehidupan di dalam ekosistem air, tapi juga kehidupan sosial, di mana eh, nelayan mencari sumber sumber penghasilan melalui apa yang disediakan laut, kemudian ibu-ibu mungkin membangun usaha budidaya rumput laut, kemudian ada proses interaksi antara satu individu dengan individu lainnya melalui proses roda ekonomi tersebut, kemudian anak-anak eh, secara alami mengenal laut, mengenal iklim, mengenal arah angin, kemudian pengetahuan mereka tentang laut dan pesisir tumbuh secara alami, berbeda dengan kita yang mungkin diperoleh dari kampus, tapi di desa pesisir pengetahuan itu tumbuh secara alami dan diturunkan dari orang tua sebelumnya. Terima kasih. Wah, menarik sekali nih dari perspektif Kak siapa tadi namanya? Kesia. Zakia. Sakia ya, dari Kak Sakia tentang dari sebuah gambar dia bisa menyimpulkan bahwa daerah itu pesisir dan memiliki penghidupan dan berbagai dinamika sosial yang terjadi ya. Nah, apakah Kak Mato udah bergabung kembali ke Zoom? Halo, halo Kak Iya, Mato. sudah bergabung. Oke, saya kembalikan deh ke Kak Halo. Mato. Iya, mohon maaf tadi karena ada gangguan koneksi. Tapi mudah-mudahan setelah ini semuanya bisa aman lancar. Saya senang sekali mendengarkan apa eh, pendapat-pendapat teman-teman, cerita-ceritanya luar biasa. Dan senang sekali juga tahu kalau ada dari Bogor juga yang ikut, ada dari daerah-daerah lain juga yang ikut. Eh, Mohon untuk bersabar untuk kita satu-satu mendengarkan pendapat teman-teman karena kita waktunya cukup terbatas ya, tapi mudah-mudahan semuanya bisa bisa bersuara dan kita bisa berbagi pengetahuan. Nah, sekali lagi saya mau ingatkan di sini juga adalah ruang aman, jadi tidak ada pernyataan atau jawaban yang salah, tidak ada yang absolut benar. Kita semua sama-sama belajar karena berasal dari tempat yang berbeda, latar belakang yang berbeda, sehingga pengetahuan yang kita bawa juga pastinya berbeda-beda. Dan itu akan sangat menarik kalau kita saling berbagi perspektif ya. Kita di sini sangat beruntung punya Ibu Ifat dan Ibu siapa tadi? Ada dari dinas, ada dari sektor pemerintahan, ada teman-teman dari kampus. Saya rasa di sini ada juga beberapa akademisi, orang-orang muda. Jadi inilah yang disebut sebagai intergenerational forum atau forum antar generasi ya dan antar profesi. Dan ini sangat kaya sekali teman-teman untuk kita bisa diskusi bersama sehingga sangat penting untuk kita manfaatkan. Oke, saya lanjut lagi. Sangat menarik mendengarkan tadi pernyataan teman-teman terkait gambar ini. Satu gambar ini saya kita sudah cukup ramai ya ini ya. Dan sebenarnya saya masih pengen mendengarkan yang lain juga, tapi kita harus eh, berpindah sejenak untuk melihat tampilan selanjutnya. Nah,
kalau yang teman-teman lihat di gambar sekarang, apa yang muncul di benak, di pikiran teman-teman semua? Dengan melihat sama, silahkan tuliskan di kolom chat juga. Polusi, big city, pengap, sesak, perkotaan, kebisingan dunia, riuh, panas, apalagi peradaban, ekonomi metropolitan, teknologi dan modernisasi. Oke, oke. Polusi. Wah, saya rasa dua kata yang paling banyak muncul ada metropolitan dan polusi ya. Oke, sekarang saya undang yang mau berbagi langsung elaborasi jawabannya. Silakan Kakak Ibrahim. Boleh on mic Kakak Ibrahim. Saya mengatakan panas karena di daerah-daerah perkotaan yang begitu padat, tingkat suhu di sana sangat panas karena kurangnya mungkin penyerapan panas dari pohon-pohon itu sendiri, Kak. Dan padatnya pula perkotaan itu uh, sehingga polusi menambah uh, menambah tingkat kepanasan itu sendiri, Kak. Kalau dari saya itu saja, Kak. Makasih. Oke, terima kasih Kakak Ibrahim. Sekarang kita dengarkan dari Kakak Zahrowani, kemudian Kak Jaya. Halo, Silahkan. apa suara saya terdengar? Ya, terdengar. Baik, tadi saya sempat memberikan jawaban yaitu sesak. Jadi seperti yang kita lihat di gambar, kota ini merupakan kota yang sangat padat, yang dimana untuk sekedar mencari oksigen atau sekedar mencari penghidupan itu kita sudah sangat susah. Kenapa? Karena kota tersebut sudah sangat, bagaimana ya Kak? Kayak kita itu merasa sangat sesak di dalam, sehingga banyak dari orang-orang yang tinggal di perkotaan seperti ini itu banyak yang mencari keheningan atau ketenangan di tempat-tempat seperti di slide awal tadi. Jadi itu menurut saya Kak. Terima kasih. Terima kasih. Silakan dilanjut Kak Jaya. Jaya Hasan. Cek, cek, cek. Ya baik. Apa sudah kedengaran? Ya, Cek. silakan. Terima kasih atas kesempatannya. Sudah terdengar. Saya memilih kata eh, polusi dan kebisingan dunia. Mengapa polusi? Karena eh, dapat kita ketahui tadi juga teman-teman sudah menjelaskan bahwasanya kota ini sangat padat, kemudian banyak kendaraan, dan kemudian tata kelola di kota ini pasti sangat sulit lah untuk mengelola sampah karena banyaknya manusia. Dan lain kebisingan dunia itu kenapa saya pilih dikarenakan eh, orang-orang di sini sibuk dengan eh, apa urusannya masing-masing sampai lupa bagaimana kemudian mengelola lingkungannya sendiri. Lingkungan dari minimal paling kecil rumah tangga, bagaimana mengolah sampah dan lain sebagainya. Mungkin itu saja pendapat dari saya. Saya kembalikan. Wah, bagus sekali ya pendapat dari Kak Jaya Hasan. Mungkin Kak Mato kembali lagi mengalami nge-lag jaringan ya teman-teman. Nah, sambil nungguin Kak Mato kembali bersama kita, siapa lagi nih yang mau mengutarakan pendapatnya nih teman-teman? Silahkan raise hand kalian. Ayo, ayo, ayo. Oke, ada Kak Nur Asifa Fahira. Baik Kak Nur Asfia, silahkan yuk.
Halo, Cek, cek, Kak Nur Asfia. cek, cek. Halo, Apakah halo, hai. halo, halo? Cek, cek. Suaranya gimana, Kak? Aduh. Apakah terdengar suara saya? Kak Mato udah kembali? Cek, cek. What? Halo, gimana, Kak? Kak Asfia? Ya, apakah suara Suaranya saya? nggak kedengaran ya, Kak? Bisa dibesarkan lagi volumenya. Really? Kak Asfia, suaranya nggak kedengaran loh, Kak. Ayo, Suara ada. dibesarin yuk suaranya. Oke, gimana, Kak? Apa masih tidak terdengar kah? Eh, lagi volumenya ditambah lagi, Kak, biar kedengaran. Cek, cek. Oke. How about now? Oke. Mungkin izin nggak nyalain ini ya, nyalain kamera. Baik. So, tadi ku memilih kata big city. So, yang pertama kulihat tuh ada gedung-gedung pencakar langit, dan jumlah gedung-gedung ini justru lebih banyak dibanding pepohonan itu sendiri ataupun apa ya, biota-biota alami lainnya gitu kan. Dan ku setuju dengan teman-teman yang katanya sesak, banyak polusi dan lain-lain. Dan ya itu benar-benar gambaran dari kota yang besar, dan kota yang besar itu dipenuhi dan sangat apa ya, terkesan dengan crowded, kepadatan. Jadi mungkin beberapa orang tuh, orang kota biasanya pasti selalu nyarinya tuh ketenangan. That's why bahkan kalau misalnya kita di daerah perkotaan, as long as kita bisa buat safe zone buat kita sendiri tuh, kita sebenarnya masih bisa buat tetap tenang ya. That's why kayak meskipun kota sepadat itu, menurutku regulasi diri itu lebih penting. Dan kadang orang-orang di kota juga lebih open minded ya. Jadi ku nyaman-nyaman saja di kota, dan kalaupun harus ke pedesaan juga sangat nyaman. Jadi dimanapun kita berada ya, you can find your own comfort zone and comfort people. That's from me. Thank you. Wah, keren sekali ya dari Kak Nur Asfia. Kita kembali lagi ke Kak Mato. Halo Kak Mato, selamat datang kembali. Saya Iya, kembalikan kepada terima Kak Mato. kasih. Sudah sabar menunggu. Mohon maaf kembali dengan kendala teknisnya, tapi saya mendengar pendapat teman-teman juga, dan sangat menarik mendengarkan ya impresi dari gambar ini. Nah, selanjutnya ini ada komparasi ya. Saya sandingkan dua gambar ini karena tadi mendengar pendapat teman-teman terkait dua gambar ini memang agak kontras. Banyak yang melihat bahwa gambar yang sebelah kiri, yang pulau tadi, yang pulau laut tadi itu eh, menggambarkan banyak kata-kata positif, tentram, adem, menyenangkan, dan lain apa dibanding gambar yang kanan, yang perkotaan, banyak yang bilang bising, polusi, dan segala macam. Nah, menariknya teman-teman, dua lokasi ini atau dua tempat ini tuh sebenarnya sama-sama menyimpan banyak masalah ya. Nah, yang berpikir bahwa di pulau itu tentram, adem, dan segala macam, ternyata di balik ketentramannya itu yang terlihat dari atas, itu banyak sekali ketidaknyamanan, banyak sekali ketidaktentraman yang ada di sana. Banyak kompleksitas isu-isu yang hadir bagi masyarakat atau komunitas kepulauan. Let's say terkait dengan konektivitas. Jadi banyak yang tadi merasa nyaman tadi melihat ini ya, tapi itu cuma melihat, tapi belum merasakan bagaimana tinggal di pulau yang tanpa koneksi,
tanpa akses internet, tanpa akses listrik. Nah, saya rasa teman-teman paling cuma 1-2 hari saja nyamannya. Setelah itu akan mulai bosan, mulai gusar, mulai gelisah, tidak bisa buka Instagram, tidak bisa update status, meskipun banyak foto-foto cantiknya, tapi tidak bisa di-share ke teman-temannya. Dan saya rasa impresi yang tadi yang disebutkan akan berubah. Begitu juga dengan gambar yang kanan ya, banyak yang merasa bising, polusi dan segala macam. Tapi di balik ketidaknyamannya itu, teman-teman masih bisa menikmati akses listrik 24 jam, akses internet yang lancar, akses mobilitas yang lancar, dan lain-lain. Nah, sebenarnya dua hal ini yang melatar belakangi hadirnya floating school. Nah, kebetulan saya asalnya dari daerah Pangkep. Pangkep itu kepanjangan dari Pangkajene dan Kepulauan, salah satu kabupaten kepulauan yang ada di Sulawesi Selatan. Kabupaten ini adalah kabupaten dengan tingkat kemiskinan yang paling tinggi di Sulawesi Selatan eh, dan memiliki sekitar 117 pulau-pulau kecil. Jadi makanya dia dinamakan Kabupaten Kepulauan, Pangkajene dan Kepulauan. Nah, di kampung halaman saya ini, di balik keindahan pulau-pulaunya, banyak sekali masalah-masalah atau isu-isu yang ada dan tidak terlepas dari yang namanya pendidikan. Nah, pendidikan di pulau ini itu sangat memprihatinkan. Misalnya, banyak sekolah-sekolah yang dibangun, tapi tenaga pendidiknya sangat kurang. Artinya, guru-guru atau pengajarnya secara jumlah dan secara frekuensi kehadiran itu sangat rendah. Dan juga yang paling menjadi concern kami adalah kurikulum yang dipakai di pendidikan di kepulauan itu sangat tidak kontekstual. Artinya, banyak pengetahuan-pengetahuan di pulau atau pengetahuan-pengetahuan tentang kemaritiman, tentang kelautan, itu tidak diperkenalkan secara mendalam ke masyarakat pulau. Anak-anak di pulau itu belajar bagaimana bisa berenang, belajar bagaimana mengetahui musim, arah angin, rasi bintang, itu semua dari kearifan-kearifan lokal, tidak didapatkan dari pendidikan formal. Karena pendidikan kita, saya rasa masih menganut namanya pendidikan istilahnya one size fits all kurikulum. Kurikulum yang yang hanya ada satu dan dipakai di semua kondisi atau di semua konteks. Anak kota belajar kurikulum A, di di pulau juga belajar kurikulum A. Padahal tantangan di kota dan di pulau itu berbeda. Pulau dan daratan punya tantangan yang berbeda-beda. Dan tujuan pendidikan itu kan sebenarnya adalah membuat bagaimana si pembelajar ini, peserta didik ini bisa bertahan atau bisa survive di masa depan. Jadi kenapa kita sekolah? Karena kita akan bertahan di masa depan ketika kita sudah mandiri. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana anak-anak di pulau bisa mandiri ketika hal-hal yang mereka pelajari itu tidak berkaitan dengan apa yang mereka miliki di pulau. Dampaknya adalah anak-anak di pulau ketika mereka remaja banyak yang meninggalkan pulaunya dan pergi ke kota untuk bersaing dengan anak-anak kota mencari pekerjaan. Dan pastinya tidak kompetitif karena eh, apa pendidikan yang mereka dapatkan di pulau dan di kota itu secara kualitas berbeda. Jadi banyak yang kalah bersaing, banyak yang bekerja di sektor informal saja, dan pulaunya ditinggalkan, generasi eh, generasinya terputus, di mana kita mengharapkan ada nelayan-nelayan muda yang paham teknologi, yang bisa melestarikan pulau itu terputus karena kalau istilahnya Butet Manurung di Sekolah Rimba, pendidikan kita itu adalah pendidikan yang mengajarkan ilmu pergi. Ketika sudah selesai di bangku sekolah, bangku perkuliahan, pergi keluar dari kampungnya atau keluar dari
desanya. Nah, inilah yang melatar belakangi kenapa kayak ngelek lagi. Teman-teman, mungkin sepertinya jaringan Kak Mato kembali nge-lag ya, teman-teman. Sambil kita nunggu Kak Mato kembali, jaringannya agak lebih stabil nih. Teman-teman boleh dong. Sepertinya Pak Irwan. Oke, gimana Kak Mato? Halo, halo Kak Mato. Sepertinya jaringannya Kak Mato masih kurang stabil ya, teman-teman. Teman-teman, teman-teman, aku mau nanya nih. Kalian semua dari Bisa. mana nih? Dari mana aja? Gimana, Kak Mato? Sambil kita nungguin Kak Mato bergabung kembali, teman-teman boleh dong sharing-sharing nih dari mana aja dan dari instansi apa. Siapa tahu kalian ada mahasiswa atau yang lain. Wah, ada Kak Ibrahim. Mau sharing ya, Kak? Ya, Oke, boleh, boleh boleh Kak. nih, Kak Ibrahim. Oke. Oke, terima kasih Kak Ian. Perkenalkan teman-teman, saya Muhammad Ibrahim, biasa bisa disapa IB. Saya dari Universitas Hasanuddin Makassar, program studi konservasi hutan, jurusan kehutanan. Gitu. Nah, saya sendiri berasal dari Jeneponto, di mana Jeneponto salah satu tempat yang memiliki garis pantai juga. Dan sayangnya di Jeneponto itu ada pembangunan PLTU, pembangkit listrik tenaga uap. Dan saya pernah ke sana jalan-jalan dan ada beberapa keluarga di sana. Ternyata di Jeneponto itu setelah adanya pembangunan PLTU, masyarakat itu semakin jauh untuk menangkap ikan karena adanya limbah dari PLTU ini sendiri, Kak. Gitu. Jadi sayang sekali masyarakat berharap adanya PLTU ini membantu pencahayaan, membantu masyarakat itu sendiri yang dirugikan, gitu Kak. Itu dari pengalaman dan yang ada di daerah saya Kak, gitu. Di soal pesisirnya Wah, Kak. menarik banget ya dari Kak Ibrahim pengalamannya dari pesisir selaku masyarakat pesisir ya. Jujur saya juga besar di pesisir loh teman-teman. Nah dan tadi Kak Ibrahim sempat nyinggung terkait PLTU ya dan itu memutus rantai penghasilan ya teman-teman. Nah mari kita bergeser ke Kak Jaya Hasan. Boleh nih Kak Jaya bagikan pengalamannya. Ya, baik, terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Jaya Hasan, bisa disapa Jaya. Saya dari Universitas Negeri Makassar, jurusan Pendidikan IPA, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam. Eh, saya berlatar belakang organisasi Mapala, Wanapanca FMIPA UNM. Jadi eh, berbagi sedikit pengalaman ketika saya pergi ke area pesisir, yang paling banyak saya alami itu kekurangan air bersih, Kak. Ya, dan itu menurut saya mungkin apa ya? Kayak masalah, salah satu masalah besar
untuk masyarakat pesisir karena salah satu kota besar saja di Makassar di pesisirnya itu masih membeli air bersih. Itu. Eh, Mungkin itu saja sih yang bisa saya sampaikan. Mungkin Wah, bisa lebih baik. lanjut Terima kalau di kasih ya, Kak offline-nya kita. Jaya. Iya, Oke, terima sama-sama. kasih Kak Jaya. Wah, latar belakangnya menarik ya Mapala. Kebetulan saya juga Mapala dari Unsulbar. Halo. Nah, kita beralih ke Kak Jumra nih. Silakan Kak Jumra. Halo Kak, kedengaran? Ya, kedengaran Kak. Silahkan. Halo Kak, saya Jumrah dari Pinrang. Kebetulan saya seorang perangkat desa jauh dari pesisir laut, tapi saya tinggal di persawahan dan saya sangat penasaran mempelajari tentang kemaritiman, laut, dan jurusan saya juga jauh dari kata kelautan. Saya dari agroteknologi Fakultas Pertanian. Di sini saya sangat excited untuk belajar dan bertemu sama semua kakak-kakak di sini. Berharap nanti dari sini saya bisa mengetahui banyak tentang kemaritiman dan laut. Terima kasih. Wah, baik. Terima kasih Kak Jumrah. Nah, kembali lagi apakah Kak Mato sudah bergabung kembali? Halo Kak Mato. Udah. Oke. Nah, saya kembalikan ke Kak Mato nih guys untuk kembali melanjutkan sesinya. Ya, semoga ini yang terakhir tadi ya. Eh, Internetnya nge-lag. Oke, saya lanjut. Ya, saya tadi sepertinya terakhir menjelaskan bahwa dua hal ini eh, yang melatar belakangi kenapa floating school itu hadir. Saya dari daerah dari daerah kepulauan, eh, tapi saya juga pernah tinggal di kota besar dan pada akhirnya saya memutuskan untuk kembali ke Sulawesi Selatan, ke eh, rumah saya, ke tempat saya lahir dan besar. Itu karena saya merasa bahwa saya punya tanggung jawab untuk berbagi pengalaman, berbagi eh, pengetahuan atas kesempatan yang saya dapatkan di luar sana. Nah, jadi alhamdulillahnya saya dapat beberapa kesempatan untuk belajar di banyak tempat. Sementara satu fakta yang waktu itu membuat saya sedikit resah dan gusar adalah mengetahui bahwa Pangkep masih masuk daerah 3T, daerah terluar, termiskin, tertinggal. Dan saya merasa punya tanggung jawab untuk berbagi tadi itu. Makanya saya memutuskan untuk pulang dan ketemu dengan beberapa teman-teman eh, yang juga punya visi yang sama dengan saya sampai akhirnya kita memutuskan untuk berbuat sesuatu dan sesuatu itu akhirnya kita namakan The Floating School. Nah, next ini juga berangkat sebenarnya dari pengalaman pribadi bahwa saya orang dari daerah kepulauan, tapi saya tidak banyak mengetahui tentang fakta-fakta laut di Indonesia. Di Pangkep saja atau daerah Sulawesi Selatan itu ada satu kepulauan namanya Kepulauan Spermonde yang diberikan nama oleh seorang ahli, saya lupa ahli apa ya, tapi yang berkaitan dengan ilmu oceanografi yang memberikan nama Spermonde untuk pulau-pulau kita. Jadi Pulau Spermonde itu adalah pulau-pulau kecil yang terbentang dari selatan Sulawesi Selatan sampai ke arah utara. Jadi ada banyak pulau-pulau kecil yang eh, yang ada di situ dan sebagian besar adalah pulau-pulau yang berpenghuni. Dan saya begitu amazed, saya begitu terkesan ketika saya ke pulau, saya mendapati anak-anak yang masih semangat belajar, eh, masih semangat untuk mencari yang punya pengetahuan. Tapi pengetahuan itu eh, pengetahuan yang turun-temurun diteruskan oleh orang tuanya. Dan saya sebagai orang, kalau boleh saya bilang ya orang kota, itu saya sangat tidak tahu apa-apa tentang laut. Dan itu yang menjadi
tamparan juga buat saya bahwa oh ternyata saya berasal dari daerah kepulauan, tapi saya tidak banyak tahu tentang fakta-fakta laut. Saya tidak tahu tentang mangrove. Saya tidak banyak tahu tentang apa sebenarnya isi laut. Bahkan nama-nama ikan pun saya tidak banyak tahu ya. Saya cuma tahunya makan, tapi saya sangat jarang tahu nama ikan ini apa, ikan ini tinggal di kedalaman berapa, bagaimana cara nelayan menangkap ikan ini. Sementara anak-anak di sana dengan pengetahuan lokalnya sangat familiar dengan laut tersebut. Meskipun sekali lagi pengetahuan itu tidak diperoleh dari pendidikan formal. Nah, oleh karena itu, waktu itu saya dan dua co-founder dari Floating School, dua-duanya juga orang muda. Waktu itu kami dapat kesempatan eh, untuk ke Amerika Serikat untuk belajar dengan sebuah fellowship atau beasiswa yang namanya YSEALI. Di situ kami ditantang sebenarnya ketika pulang dari Amerika, kita ditantang, kalian pulang ke Amerika terus kalian mau buat apa? Nah, akhirnya dari situ karena ada kesempatan, pembiayaan dan lain-lain, kami akhirnya merumuskan ide floating school itu sampai akhirnya di 2017 floating school berdiri eh, dengan dua teman saya tadi, ada Kak Nunu dan Kak Ami. Kak Ami saat ini tinggal di Aceh dan Kak Nunu di Makassar juga. Dan bertiga kami menjalankan program ini di 2017. Boleh sebelumnya, slide sebelumnya. Nah, yang kami usung sebenarnya di Floating School adalah contextual learning. Kami mau mempromosikan pendekatan kontekstual untuk pembelajaran di daerah kepulauan. Nah, apa sebenarnya pendekatan kontekstual itu adalah kami kami memimpikan bahwa anak-anak yang ada di daerah kepulauan itu belajar atau mengakses pengetahuan yang memang sesuai dengan apa yang ada di pulaunya, apa yang menjadi tantangan, apa yang menjadi potensi, apa yang menjadi hal yang menarik di pulaunya untuk mereka eksplor. Oleh karena itu kami di awal-awal Floating School berdiri ini kita membuat sebuah contextual learning dengan membuat workshop-workshop menarik yang memberikan kebebasan bagi anak-anak ini belajar. Jadi misalnya kita ada kelas gambar, kelas menulis, kelas literasi, kelas musik, kelas foto, kelas tari, dan kelas komputer. Apa yang membedakan kelas-kelas ini dengan kelas-kelas yang lain? Misalnya di kelas gambar. Awalnya kita meminta anak-anak ini untuk menggambar pemandangan. Nah, dan eh, seperti yang teman-teman bisa bayangkan, yang mereka gambar adalah eh, pemandangan dua gunung, di tengahnya ada matahari, kemudian ada jalan di bawahnya, ada sawah kiri kanan. Nah, kalau kita mau mendiskusikan secara langsung, itu cukup tidak biasa sebenarnya. Karena ketika kita menggambar pemandangan, apa yang kita gambar harusnya apa yang terlihat di sekitar kita, apa yang kita rasakan, apa yang kita dengar, apa yang kita alami. Nah, sementara anak-anak di pulau ini tidak ada jalan raya di pulau. Tidak ada gunung yang seperti di gambar mereka yang bisa mereka lihat jelas. Tidak ada sawah di sekitar mereka yang bisa mereka lihat jelas. Tapi kenapa itu menjadi gambaran pemandangan bagi anak-anak pulau? Nah, dari situ sebenarnya kami banyak berdiskusi dengan mereka. Kita tanya, kenapa kalian gambar sawah? Mereka lihat di mana dan segala macam. Ternyata, ternyata itu adalah dampak dari tidak kontekstualnya pendidikan yang mereka dapatkan di pendidikan formal. Karena mereka eh, apa sangat eh, sudah terpapar bahwa kalau pemandangan itu harusnya seperti ini, seperti ini. Nah, sehingga apa yang kita lakukan di floating school adalah kita mengajak atau kita mendekonstruksi pemikiran mereka bahwa menggambar pemandangan itu harus sesuai yang kita lihat dan kita alami, kita rasakan. Jadilah gambar-gambar mereka setelah belajar itu, mulai mereka
menggambar dermaga, menggambar laut, menggambar perahu, dan kita memberikan validasi bahwa itu adalah gambar pemandangan. Jadi pemandangan itu bukan dua gunung, eh, kemudian sawah dan jalan. Pemandangan itu adalah pemandangan yang mereka lihat, perahu, laut, pantai, dan lain-lain. Nah, sama halnya di kelas-kelas lain, misalnya di kelas menulis, kita ajak mereka untuk menuliskan hal-hal yang mereka anggap menarik dan kita pantik dengan pertanyaan-pertanyaan. Misalnya, kita menanyakan mereka, mengajak mereka berkeliling pulau, mengajak mereka observasi dan kita tanya, kenapa di pulau kalian banyak pohon sukun? Nah, itu sebenarnya adalah satu pengetahuan yang menarik bagi kami yang datang ke pulau tersebut. Tapi bagi bagi anak-anak di pulau itu sesuatu yang biasa dan cukup mengherankan untuk dipertanyakan. Nah, tapi mereka juga tidak tahu jawabannya kenapa banyak pohon sukun di pulau. Sampai akhirnya mereka melakukan riset, menuliskan hasilnya, bertanya pada orang-orang senior yang ada di pulaunya, dan akhirnya mereka menemukan jawabannya bahwa ternyata pohon sukun itu banyak ditanam di pulau atau tumbuh alam di pulau sebagai bagian dari ekosistem pulau itu untuk water reservoir atau untuk membuat cadangan air air fresh water, air apa? Air yang tawar ya. Nah, sehingga akhirnya itu menjadi pengetahuan baru dan menjadi pengetahuan yang menarik juga bagi mereka. Mereka akhirnya baru tahu bahwa oh kenapa penting untuk tidak menebang pohon-pohon sukun ini ya supaya mereka bisa tetap mendapatkan akses air bersih, air tawar. Dan kenapa sumur-sumur yang ada di pulau itu biasanya dekat dengan pohon-pohon sukun. Nah, bagi kami sebagai orang luar pulau itu juga adalah hal yang menarik dan menjadi pengetahuan baru bagi kami. Nah, itulah yang kami sebut sebagai pendidikan kontekstual. Pendidikan yang mendekatkan mereka dengan apa yang terjadi di pulaunya, apa yang mereka alami, apa yang menjadi tantangan dan potensi. Nah, kita tidak belajar hal-hal yang kita tidak dapati di pulau. Misalnya kita belajar tentang kereta api, kita belajar tentang hal-hal yang sifatnya sangat jauh dari konteks pulau. Nah, seperti yang mereka alami saat ini. Dan kita membayangkan bahwa sangat menyenangkan belajar di pulau karena laut itu sendiri adalah sekolahnya. Laut itu sendiri adalah kelasnya. Ada banyak pengetahuan di sana, baik di atas laut maupun di bawah lautnya. Di bawah lautnya juga kita bisa mengobservasi banyak hal dan mempelajari banyak hal yang menjadi kekuatan bagi orang-orang pulau. Harapannya dari kelas kontekstual ini, kemampuan mereka untuk memahami dan juga memaksimalkan potensi pulau itu bisa ada. Dan juga bagaimana mereka memitigasi resiko-resiko atau ancaman-ancaman yang ada di pulaunya. Misalnya ancaman perubahan iklim, ancaman kenaikan air laut, dan lain-lain. Ketika mereka paham bahwa, oh mangrove itu penting, oh lamun itu penting, oh karang itu penting, mereka akan ada keinginan untuk menjaga, melestarikan, mengkonservasi hal-hal yang mereka miliki. Tidak melakukan hal-hal yang destruktif yang sudah dilakukan oleh eh, apa generasi sebelum-sebelumnya mereka. Karena banyak sekali juga isu-isu terkait dengan bom ikan, isu-isu tentang bius di laut dan hal-hal lain yang sifatnya destruktif. Nah, itu sebenarnya yang floating school mau usung. Selanjutnya. Nah, kami juga selalu meyakini bahwa setiap orang di pulau itu atau setiap orang ya baik di pulau maupun di daratan itu punya talenta, punya hal yang mereka punya potensi, hal yang mereka bisa produktifkan, sehingga kami selalu mengajak siapapun, baik itu anak-anak usia sekolah dasar, remaja, ataupun usia dewasa, untuk bersama-sama selalu
belajar dan memaksimalkan potensinya melalui ruang-ruang kreativitas yang kita sediakan. Yang suka musik, silahkan belajar musik. Yang suka menari, silahkan belajar nari. Tapi pembelajarannya itu kita kaitkan dengan konteks pulaunya sekali lagi ya. Jadi misalnya yang belajar musik, bagaimana bisa mereka menciptakan musik yang terinspirasi dari suara ombak, terinspirasi dari pemandangan pulau, terinspirasi dari cerita-cerita nelayan yang pulang bawa ikan. Nah, itulah yang kita lakukan di floating school ini. Selanjutnya, nah, dan kita juga menganggap bahwa setiap orang itu adalah fasilitator, setiap orang itu adalah guru. Kami datang juga tidak dengan membawa mindset bahwa kami adalah orang yang tahu segalanya. Kami tidak datang dengan dengan misi untuk mengajari mereka, karena pada akhirnya kami juga yang banyak belajar dari eh, teman-teman di pulau. Kami yang banyak terinspirasi dari apa yang mereka lakukan, apa yang mereka tahu, dan apa yang mereka eh, sehari-hari lakukan di pulau. Dan dari situ hasil-hasil karya mereka, hasil-hasil kreasi mereka dalam bentuk tari, musik, kerajinan, gambar, itu kita pamerkan di di tempat-tempat lain untuk memberikan gambaran bahwa orang-orang di pulau juga punya talenta, punya karya, punya sesuatu yang dibanggakan dan tidak kalah dari anak-anak yang ada di daratan. Nah, eh, yang kami lakukan juga adalah memberikan akses terhadap pengetahuan-pengetahuan melalui buku-buku, karena banyak sebenarnya eh, anak-anak di pulau punya minat baca yang tinggi, hanya saja tidak terfasilitasi dengan baik untuk akses pengetahuannya, sehingga kami juga merasa bahwa penting untuk membawa buku-buku yang juga harus kontekstual, buku-buku yang relevan dengan cerita-cerita pulau atau pengetahuan-pengetahuan pulau juga. Jadi bukan sembarang buku yang mengajarkan mereka atau memberikan mereka informasi tentang hal-hal yang sangat jauh dari apa yang mereka alami sehari-hari. Nah, ini tadi yang saya ceritakan bahwa kita juga melakukan pameran untuk karya-karya mereka, membawa cerita-cerita mereka ke tempat lain supaya eh, orang-orang di daerah lain juga bisa terinspirasi melakukan hal yang sama. Jadi pendidikan kontekstual itu sebenarnya bukan hanya untuk pulau ya, bisa dilakukan di daerah pegunungan, bisa dilakukan di daerah pesisir, bisa dilakukan di daerah perkotaan pun bisa. Jadi kontekstualisasi pendidikan itu kami rasa sangat penting untuk kita lakukan eh, di pendidikan itu sendiri. Lanjut. Nah, jadi sejak 2017, Floating School sudah banyak berinteraksi dengan banyak relawan yang mau terlibat dari sini, baik itu sebagai relawan pengajar, relawan yang eh, mau membantu secara teknis dan lain-lain. Dan alhamdulillahnya juga kami mendapat exposure yang cukup bagus dari media-media, misalnya dari British Council, dari BBC, dari pihak Kedutaan Amerika Serikat yang sudah banyak memfasilitasi program-program kami. Dan juga hal yang surprising yang kami sama-sama tidak duga adalah kami pernah di cover atau diliput sama Kick Andy. Kalau mungkin teman-teman yang masih pernah nonton Metro TV ya, ada satu program Kick Andy yang yang ada show-nya setiap tahu waktu itu setiap hari apa. Tapi waktu itu kami juga cukup surprise karena kedatangan Andi F. Noya dan timnya itu tidak pernah kami duga sama sekali, tidak pernah kami bayangkan sama sekali. Dan cerita dari Floating School diangkat langsung oleh tim Kick Andy dari Metro TV yang membantu kita juga untuk dapat mitra-mitra, exposure, dan memperluas cerita-cerita dari Floating School. Selanjutnya,
Nah, eh, boleh ke slide selanjutnya, sebelumnya saja. Nah, itu cerita-cerita tentang floating school yang semoga bisa memberikan ide atau memberikan pemahaman apa yang kami lakukan di floating school. Nanti saya akan cerita tentang Maritime Leadership Camp program, tapi saya mau bertanya dulu kalau teman-teman punya tanggapan atau feedback atau pertanyaan terkait dengan floating school. Silahkan kalau ada. Zin, saya ingin bertanya. Silahkan Ibu. Ya, baik. Terima kasih Kak Mato. Sini sangat memberikan kesan yang luar biasa dan sangat relevan dengan pekerjaan dan tugas saya sehari-hari. Namun kemudian eh, paparan ini memberikan satu insight tersendiri buat saya. Ide-idenya luar biasa. Kemudian tampilannya tadi yang selama ini saya bayangkan bahwa ketika melaksanakan kegiatan itu kita perlu pendanaan yang besar, kita perlu ada sesuatu persiapan-persiapan yang besar, tapi kemudian floating school menampilkan ini, menyajikan data ini bahwa uang kayaknya bukan prioritas, tapi gagasannya yang luar biasa. Ini yang menginspirasi saya dan mudah-mudahan saya bisa menerapkan ini di tempat kerja saya. Sebagai informasi tambahan bahwa saya kebetulan dipercayakan pemerintah daerah untuk melaksanakan tugas di lapangan sebagai penanggung jawab dalam pengelolaan pelabuhan perikanan dan kawasan konservasi pulau-pulau kecil. Itu berada di 2 kabupaten, Parigi Motong dan Poso, yang notabene berada di kawasan wilayah perairan 715 dan Teluk Tomini. Banyak sekali tantangan yang kami hadapi dalam persoalan di lapangan ini, termasuk dengan destructive fishing, illegal fishing, dan seterusnya. Memang beberapa upaya yang mungkin masih mirip, belum persis yang dilakukan oleh floating school. Itu sudah kami lakukan prosesnya, sehingga memang ketertarikan saya dalam hal-hal yang dilakukan di Maritime Leadership Camp ini yang terlihat di Instagram itu sangat luar biasa. Saya ingin mungkin dibagikan kepada saya ses untuk kemudian jejaring ini yang berat menurut saya. Nah, jadi kan kita mengetahui izin curhat sedikit, emak-emak curhat sedikit, bahwa kondisi keuangan negara maupun daerah ada selalu dinamakan dengan Pak efisiensi dan seterusnya, yang berimplikasi bahwa tidak ada staging budgetingnya terhadap kegiatan-kegiatan yang seperti itu. Tapi kemudian tuntutan di lapangan itu terhadap tanggung jawab tidak bisa kami tinggalkan. Jadi dengan upaya yang minim betul, tetap berusaha. Nah, sehingga saya ingin dibagikan tipsnya. Bagaimana Kak Mato, saya ingin juga menyapanya seperti itu, memiliki kiat untuk kemudian membangun jejaring dengan pihak-pihak partnership-nya ini. Itu mungkin. Atau mungkin floating school bisa memberikan atau bisa bekerja sama dengan kami untuk melihat, saya akan menyampaikan data-data kondisi kawasan pesisir, sosial ekonominya, data ekosistem pesisir dan seterusnya, yang kemudian mungkin bisa menjadi masukan bagi floating school untuk memberikan dukungan kepada kami di daerah pesisir di sebelah tengahnya Sulawesi. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Kamato, terima kasih sudah menginspirasi pertemuan ini. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak Ibu Ifat. Saya izin menjawab dari akun saya yang satu. Karena akun saya satu lagi-lagi ini ada agak error. Kami paham sekali Ibu dengan kondisi di pemerintahan, mitra-mitra pemerintahan yang juga sering kami ajak untuk berdiskusi dan kami ajak untuk bermitra
Nah, sebenarnya kasusnya sama ya di beberapa dinas-dinas yang ada baik di Kabupaten Pangkep maupun di Sulawesi Selatan. Yang pertama masalah anggaran. Kami pun selama ini dari 2017 itu tidak pernah mendapatkan dukungan dana dari pemerintah daerah. Malah ini boleh dibilang ironis atau boleh dibilang untungnya juga ya. Untungnya ada skema-skema pendanaan yang diberikan oleh pihak-pihak luar negeri. Misalnya pendanaan pertama kami itu didapat dari pemerintah Amerika Serikat karena kami ikut program pertukaran pemuda waktu itu dan ditantang untuk berbuat sesuatu setelah pulang ke Indonesia, dan akhirnya dengan ide kami The Floating School ini akhirnya diberikan pendanaan. Kemudian setelah pendanaan dari Amerika itu selesai, kita memang secara mandiri mencari pendanaan-pendanaan baik itu dari dana CSR di private sector maupun dana-dana hibah dari luar negeri. Nah, kami sudah dapat juga dari pemerintah Australia, beberapa NGO di luar negeri juga yang turut mendukung dan percaya pada ide kami. Jadi kalau boleh kami bilang bahwa rajin bercerita baik itu di sosial media maupun di media offline itu sangat penting. Meskipun sebenarnya yang kebanyakan percaya dan excited mendengar cerita-cerita kita adalah pihak-pihak luar. Waktu Kick Andy datang pun kami sebenarnya tidak pernah menyangka bahwa cerita kami bisa sampai ke tim redaksi Metro TV. Dan waktu itu pada saat Kick Andy hadir, kami sempat dihubungi sama pihak Pemkab, katanya Pak Bupati Pangkep, kenapa teman-teman Floating School nggak bilang kalau Kick Andy mau hadir, mau datang kayak gitu. Tapi kami sendiri memang tidak pernah tahu bahwa akan ada Kick Andy. Jadi kami mengerjakan Floating School benar-benar dengan niatan untuk berbagi dari apa yang kami punya, karena kami boleh dibilang cukup privilege punya kesempatan untuk belajar di beberapa tempat, sehingga itu yang kami merasa penting untuk kami bagikan. Meskipun selama ini kami juga mencoba merangkul dinas-dinas pendidikan, dinas kelautan dan perikanan, tapi juga kami memahami bahwa prioritas di dinas juga mungkin berbeda dari apa yang kami lakukan, sehingga juga kami tidak terlalu memaksakan dan tidak mau bergantung dari kemitraan dengan pemerintah daerah. Meskipun kami selalu menginformasikan apa yang kami lakukan kepada dinas-dinas terkait, supaya di masa depan ketika pun kemitraan itu tidak terjalin saat ini, mudah-mudahan ke depannya bisa terjalin dengan dinas-dinas terkait, karena saya rasa sinergi dengan pemerintah juga sangat penting dibangun untuk keberlangsungan program dan juga untuk dampak yang lebih besar. Nah, tapi memang kami merasa bahwa menantang untuk bekerja dengan pemerintah, karena selain kami juga tidak pernah berharap untuk anggaran sih, karena memang ada banyak prioritas lain. Tapi yang kami rasakan adalah seringnya pergantian personil di dinas-dinas itu yang cukup menghambat ya. Misalnya dalam beberapa periode bapak atau ibu di dinas A kemudian dipindahkan, padahal kita sudah punya komitmen bersama. Ketika ada orang baru yang hadir lagi, akhirnya berganti prioritas dan lain-lain, sehingga itu biasanya membuat proses kemitraan dengan pemerintah lambat. Nah, jadi yang kami rasakan adalah biasanya kami engage dengan orang-orang di pemerintahan, jadi bukan bergantung pada dinasnya. Jadi meskipun misalnya kita dengan Ibu Ifat nih udah bermitra, kayak obrolan kita udah nyambung, kita udah punya visi. Ketika Ibu Ifat dipindahkan ke dinas lain, ya kita tetap punya dukungan dari Ibu Ifat dengan sumber daya yang ada di dinasnya. Jadi kita tidak bergantung pada satu dinas saja, sehingga ketika orangnya pergi, kita harus mulai dari nol lagi.
Nah, tapi kalau kita bangun secara personal kemitraan itu atau dukungan itu biasanya lebih membantu sih Bu, seperti itu. Seperti itu mungkin Ibu, semoga menjawab. Ya, baik. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Eh, Selanjutnya mungkin saya persilahkan Kakak Krisno ya, karena saya lihat juga dari pangkep. Silahkan kalau ada pertanyaan. Boleh langsung saja. Baik, terima kasih, Kak. Selamat pagi, teman-teman. Salam sehat selalu ya. Suara saya ada nggak, Kak? Iya, terdengar. Cek. Oke. Baik, selamat pagi, teman-teman. Salam sehat selalu ya, tentunya. Perkenalkan, nama saya Krisno, berprofesi pelayaran kapal swasta rute Bali Lombok dari Kepulauan terluar Pangkep, yang jarak tempuhnya lumayan jauh. Butuh durasi 3 hari 3 malam ke pulau saya dari Pangkep. Eh, dan jaraknya lebih dekat di ke Lombok daripada ke Lombok itu sendiri. Durasinya cuma butuh waktu 6 jam saja. Yang saya mau bahas pagi hari ini, teman-teman, eh, eh, mengenai minimnya pendidikan di kepulauan seperti yang kakak, siapa namanya tadi yang dibahas kakak itu tadi. Menurut saya, padahal anak-anak pulau itu menurut pandangan saya sangat cerdas-cerdas karena kayaknya mengkonsumsi protein. Saya sering kasih pemahaman ke orang tua anak-anak bahkan agar orang tua mau menyupport anak-anaknya agar menempuh pendidikan karena kalau di pulau-pulau itu ya susah lah untuk mengembangkan wawasan mereka untuk anak-anak kita. Padahal potensinya sangat luar biasa. Ah, saya sering kasih tahu juga orang-orang tua anak-anak itu bahwa beri support bahwa bagaimana adik-adik kita itu bisa bersaing dengan anak-anak daratan. Contohnya jadi misalkan di pulau itu kan anak pulau itu kan lebih cenderung ke lautan kan. Bagaimana caranya dia bisa mengenal lautan luas, mengenal samudra Indonesia dari Sabang sampai Merauke dengan menempuh pendidikan teknik pelayaran. Sekian itu saja sih Kak. Selamat pagi. Semoga bermanfaat untuk floating school. Terima kasih banyak Kakak Krisno. Jadi ini juga eh, satu pengetahuan yang sebagai orang Pangkep saya tuh baru tahu ketika aktif di floating school. Bahwa ternyata Pangkep itu punya pulau yang lebih dekat ke Sumba ya, kalau tadi Kak Krisno cerita. Lebih dekat ke Sumba daripada ke ibu kotanya Pangkep atau ke Makassar. Kalau kita mau ke pulau, namanya pulau apa Kak Krisno yang di situ? Masih mute. Pulau Kapuposang Bali. Pulau Kapuposang Ya, Bali Pulau namanya. Kapuas. Ya. Nah, jadi ini fakta unik teman-teman sekalian. Pulau di Pangkep ada namanya Kapuasang Bali. Itu harus 2 sampai 3 malam berlayar kalau dari Pangkep langsung daratannya. Padahal kalau dari Sumba, Nusa Tenggara Barat, itu tinggal 6 jam. Nah, cukup aneh. Tapi dia masih masuk ke daerah administrasi eh,
Pangkep, masih masuk daerah Sulawesi Selatan. Dan ini memang yang menjadi satu perhatian kami juga, Kakak Krisno, bagaimana kita dorong adik-adik yang ada di pulau itu untuk lanjut dan kuliah. Alhamdulillah, sejak kami berinteraksi dengan teman-teman di pulau, sudah ada beberapa yang kita bantu fasilitasi untuk daftar perguruan tinggi. Jadi ada yang daftar masuk perguruan tinggi eh, Unha apa negeri, ada yang swasta, dan kita membantunya melalui bimbingan jalur tes masuknya. Kami juga karena kami saat ini berdomisili di Makassar dan adik-adik di pulau biasanya milik kampus-kampus yang ada di Makassar. Dan banyak yang memilih kampus Makassar, jadi kami juga sering jadi orang tua atau wali mereka pada saat mereka berkuliah di Makassar. Nah, ada fakta menarik juga sebenarnya Kakak Krisno yang terjadi sekarang di pulau-pulau, bahwa masyarakat pulau itu banyak tangkapan ikannya, banyak tangkapan proteinnya. Tapi biasanya mereka jual hampir semuanya ke pasar, dan yang dikonsumsi biasanya hanya ikan-ikan kecil, ataupun kita lihat juga banyak yang mengkonsumsi makanan-makanan instan, dan ini juga yang menjadi perhatian kami, karena kami juga punya tim riset, tim yang bergerak di bidang kesehatan, bagaimana kita dorong masyarakat pulau bisa memanfaatkan sumber makanan dan proteinnya untuk dikonsumsi sehingga bisa juga berdampak pada kesehatan masyarakat di pulau. Nah, terima kasih banyak Kak Krisno sudah ikut dan berbagi cerita juga dengan kami semua di sini. Ada lagi nih, cukup banyak yang angkat tangan. Saya mau ke Kak Nisrina dari Bogor. Baik, Kak, terima kasih Kak Sumya untuk kesempatannya. Tadi Kak Mato telah sampaikan bahwa TFS ini dilatar belakangi oleh kurikulum di Indonesia yang semuanya masih disamakan gitu, padahal kan kondisi di tiap-tiap daerah itu berbeda. Nah, dampaknya itu anak-anak di pulau itu jika sudah dewasa bisa meninggalkan pulau lalu generasinya terputus. Nah, makanya DTFS ini kan telah menghadirkan tadi itu contextual learning, kayak mengakses pengetahuan yang ada di daerahnya seperti apa. Bisa melihat juga apa masalahnya, apa peluangnya, seperti itu. Lalu juga tadi diberitahu gitu, bahwasannya TFS ini mau membuat sense of belonging atau rasa kepemilikannya itu ada untuk di tiap-tiap anaknya, bisa mengurangi destruktif juga. Nah, untuk pertanyaan itu menurut Kakak gitu, bagaimana sih cara memastikannya rasa memiliki atau sense of belonging tersebut itu benar-benar berubah menjadi perilaku nyata, kayak bukan hanya berhenti pada peningkatan kesadaran saja. Seperti itu, Kak. Terima kasih sebelumnya. Baik, terima kasih banyak untuk pertanyaannya. Ini bagus sekali ya pertanyaannya. Jadi bagaimana kita memastikan sense of belonging itu pada komunitas di pulau, khususnya teman-teman yang berinteraksi dengan The Floating School. Nah, ini memang adalah sebuah dampak jangka panjang yang ingin kami lihat. Jadi meskipun kami mendorong teman-teman ini untuk berkuliah di kota besar, karena memang tidak ada perguruan tinggi di pulau ya. Misalnya di konteks Makassar, Sulsel, kita dorong mereka untuk berkuliah di ibu kota, di Makassar dan sekitarnya. Tapi kami ingin lihat bahwa ketika mereka lulus dan menjadi sarjana, mereka masih punya perhatian terhadap pulaunya. Taruhlah mereka misalnya, atau ini satu contoh kasus ya, kasus real. Salah satu peserta Floating School
dulu itu akhirnya bisa berkuliah di perguruan tinggi dan ambil jurusan hukum. Nah, saat ini meskipun dia latar belakang akademiknya hukum, tapi dia mau fokus pada hukum-hukum kemaritiman atau hukum-hukum kelautan, sehingga itu masih relate dan sangat dibutuhkan di pulaunya, karena ada beberapa kasus-kasus hukum yang juga terjadi di pulau. Dan memang saat ini dia aktif untuk mengkampanyekan penegakan hukum dan aktif terlibat di pemerintahan desa untuk memastikan kebijakan-kebijakan yang dibuat itu berpihak pada nelayan, berpihak pada masyarakat pulau, dan ketika ada urusan dengan pihak kepolisian, polisi air, dan lain-lain, dia bisa membantu. Nah, itu satu contoh real yang sekarang ada yang bisa kita lihat sebagai dampak dari program ini. Nah, seperti juga dengan yang lainnya ketika mereka kita dorong untuk kuliah dengan jurusan apapun, misalnya ada yang mau jadi dokter, ada yang mau jadi engineer, ada yang mau jadi perawat. Kami selalu menghimbau supaya ketika mereka mau menjadi dokter misalnya, mereka bisa mengaitkan keilmuannya dengan apa yang terjadi di pulau. Itu bisa saja dalam bentuk mereka jadi dokter yang ahli di bidang penyakit yang umum di daerah kepulauan atau daerah pesisir. Mereka bisa menjadi engineer yang bisa membuat inovasi-inovasi di pulaunya, baik itu misalnya inovasi di kapal, inovasi dalam penyediaan air bersih, inovasi dalam bidang kelistrikan, yang bisa membantu masyarakat pulau bisa lebih sejahtera, lebih resilient, dan lebih adaptif terhadap perubahan iklim. Nah, itu sebenarnya dampak-dampak yang ingin kita lihat lebih banyak lagi di masa depan. Jadi, setelah mereka kuliah pun kami masih sering berinteraksi dengan mereka, menanyakan kabar, memberikan info-info terkait dengan program-program pengembangan diri yang ada di luar sana. Kami sering encourage mereka untuk terus belajar, bukan hanya di pendidikan formal, tapi juga di pendidikan non-formal, ikut kegiatan komunitas, lanjut menjadi fasilitator di floating school, mendorong mereka untuk menciptakan komunitas sendiri di pulaunya, sehingga mereka punya keterikatan yang terus dengan pulaunya, seperti itu sih. Keren banget Kak, terima kasih banyak ya Kak atas jawabannya. Satu lagi mungkin ya. Vivi, Boleh Kak Vivi. masuk suara udah. Oke, baik Kak. Terima kasih banyak atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Perkenalkan, saya Vivi. Saya mahasiswa akhir Prodi Psikologi di Universitas Negeri Makassar. Jadi berdasarkan materi overview yang sudah dijelaskan sama Kak Mato tadi, saya tiba-tiba kembali mereview mata kuliah Psikologi Lingkungan yang saya ambil di semester 7 kemarin. Jadi basically psikologi lingkungan itu mempelajari bagaimana desain lingkungan dan perubahan-perubahan yang terjadi di lingkungan itu bisa mempengaruhi bagaimana seorang manusia itu tumbuh dan berkembang. Tadi juga ada program dari The Floating School yang mengajar secara kontekstual. Itu buat saya berpikir, buat saya mengingat sebuah pepatah yang mengatakan bahwa membutuhkan satu kampung untuk membesarkan seorang anak. Dan di konteks kehidupan bernegara seperti kita ini, di mana setiap aspek kehidupan kita bergantung pada kebijakan seperti apa yang sedang diberlakukan, kebijakan siapa yang sedang berlaku, pepatah ini tuh berubah bahwa dibutuhkan satu negara untuk membesarkan seorang anak. Dan mungkin itu yang menjadi catatan yang sudah tadi juga Kak Mato jelaskan tentang bagaimana partisipasi pemerintah itu jarang kita dapatkan. Seakan-akan kebijakan-kebijakan yang dibentuk itu memang membuat kita harus jauh dari mana kita berasal.
seakan-akan kebijakan-kebijakan pemerintah itu tidak mengakui bahwa Indonesia merupakan negara dengan lingkungan yang sangat beragam. Saya juga aktif di kegiatan volunteer yang setiap beberapa bulan akan jalan ke pelosok-pelosok pegunungan-pegunungan di Maros, di Goa, di Pangkep juga bagian pegunungannya, dan itu memang masalah yang sangat apa ya terjadi di bagaimana pemerintah hadir di kehidupan masyarakatnya. Jadi mungkin itu pendapat yang ingin saya utarakan di sini kayak tadi juga sudah dijelaskan bahwa The Floating School sebenarnya sudah selalu berusaha untuk menggait pemerintah berpartisipasi di kehidupan masyarakatnya, tapi memang ada saja kendala-kendala yang dijelaskan oleh pemerintah itu sendiri. Terima kasih, Kak. Terima kasih Kak Vivi. Keren sekali sih juga ilmunya ya, psikologi lingkungan. Dan saya rasa kita sangat perlu ilmu ini juga untuk lebih mendorong perubahan perubahan di lingkungan kita supaya lebih sustainable, bisa lebih adaptif dan resilient terhadap climate change yang saat ini terjadi. Dan kami juga apa pastinya mau belajar banyak juga dari pengalaman Kak Vivi berinteraksi dengan eh, kelompok lainnya yang tadi diceritakan bahwa sering ke daerah-daerah pedalaman juga. Karena kami di Floating School juga masih perlu banyak belajar bagaimana memaksimalkan pembelajaran kontekstual ini supaya bisa lebih maksimal di pulau-pulau. Nah, saya izin lanjut dulu karena tinggal sedikit yang saya mau share terkait dengan Maritime Leadership Camp. Kenapa pada akhirnya kami membuat yang namanya Maritime Leadership Camp atau MLC ini. Boleh dibantu untuk share screen? Nah, teman-teman yang belum sempat bertanya nanti kita bisa lanjutkan dialognya. Tapi saya senang sekali hari ini banyak yang antusias untuk bertanya. Nah, mudah-mudahan kita bisa bertemu secara offline nantinya di program camp ini. Nah, jadi program Maritime Leadership Camp sendiri, kenapa pada akhirnya kami hadirkan? Karena yang kami dapatkan ketika kami ke pulau-pulau, banyak pemerintah desa atau dusun di pulau yang isinya itu anak-anak muda. Misalnya anak-anak yang baru lulus SMA, kemudian diajak untuk jadi bagian dari pemerintah desa. Diberikan amanah sebagai eh, kepala dusun atau perangkatnya lah. Nah, sehingga kami berpikir bahwa, oh, ada nih ternyata kebutuhan atau teman-teman ini kita kapasitasi dengan skill kepemimpinan. Tapi kami mau juga teman-teman ini menjadi pemimpin yang berwawasan lingkungan, yang punya fondasi pemahaman lingkungan. Dan itulah kenapa MLC ini hadir, karena waktu itu eh, apa banyak anak-anak muda yang terlibat di pemerintahan skop terkecil di pulau. Ditambah lagi kita kan negara maritim, kita negara laut yang sering di apa dianggap juga negara agraris atau negara pertanian. Padahal mayoritas wilayah Indonesia adalah wilayah laut. Eh, Kalau orang-orang di luar sana mewajibkan anak-anaknya pintar berenang, kita sebagai negara kepulauan dan negara maritim itu masih jauh dari itu ya. Jadi banyak orang-orang Indonesia yang belum tahu dan bisa berenang, sehingga cukup mencengangkan fakta tersebut bahwa kita dikelilingi oleh laut, tapi kita tidak dibekali, difasilitasi dengan kemampuan berenang yang baik atau survival skill. Itu kan survival skill ya. Nah, sehingga eh, melalui program Maritime Leadership Camp ini kami eh, mencoba untuk bersama-sama belajar, memberikan pemahaman pada orang-orang muda, baik itu yang tinggal di kepulauan, daerah urban, pesisir, terkait dengan
apa yang sedang terjadi di bumi kita saat ini dan bagaimana kita melakukan aksi-aksi lingkungan, bagaimana kepemimpinan sejak dini kita sebagai leader, pemimpin-pemimpin muda ini bisa lebih punya wawasan lingkungan sehingga pada saat kita betul-betul memimpin di konteks yang lebih luas, baik itu di konteks pemimpinan formal maupun non formal, kita bisa membuat kebijakan-kebijakan yang pro lingkungan atau yang berbasiskan lingkungan. Dan pada akhirnya kita mau bahwa orang-orang muda yang terlibat di MLC ini pada akhirnya bisa berjejaring, membuat sesuatu yang lebih meaningful, membuat sesuatu yang lebih berdampak, yang lebih besar untuk bisa menghasilkan program-program lainnya ke depan. Nah, next. Saya mau menunjukkan beberapa foto. Ini Maritime Leadership Camp pertama kali kami lakukan di 2019. Pesertanya semua dari pulau. Mereka orang-orang muda yang punya semangat belajar yang tinggi. Dan ini juga kita lakukan di pulau kosong di daerah Pangkep. Pulaunya kosong, tidak ada rumah sama sekali. Dan ini cukup menantang juga karena kita harus survive dengan kebutuhan air bersih, dengan kebutuhan MCK dan lain-lain. Tapi sangat menyenangkan menghabiskan waktu itu cuma 2 hari ya, Sabtu, Minggu. Kita menghabiskan 2 hari di pulau ini dan belajar tentang kemaritiman. Lanjut di tahun eh, setelahnya ada COVID, jadi kita jeda dan ini di 2021 masih di pulau yang sama, di pulau kosong tersebut. Kami mengajak lebih banyak orang untuk belajar bersama-sama terkait dengan kemaritiman ini dan kepemimpinan. Dan di program selanjutnya kami melakukannya di sebuah daerah pesisir di pesisir pantai di Kabupaten Pinrang di Sulawesi Selatan dengan lebih banyak orang-orang yang terlibat lagi, bukan hanya dari pulau kecil dan daerah pesisir, tapi ada juga dari daerah-daerah urban lainnya, karena kami merasa bahwa pengetahuan tentang kemaritiman ini bukan hanya eksklusif milik orang-orang pulau, tapi kita perlu bagikan juga ke orang-orang yang ada di perkotaan supaya mereka tahu bahwa makanan yang mereka dapatkan itu adalah dari daerah pulau, dari laut, yang mereka harus apresiasi, yang mereka harus syukuri, dan mereka harus paham bahwa apa yang mereka lakukan di daerah urban atau apa yang mereka lakukan di perkotaan sedikit banyak berdampak pada laut atau masyarakat di daerah pesisir dan daerah pulau. Selanjutnya di MLC 2023 uh, 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 cukup beragam juga pesertanya. Cukup beragam juga pesertanya dari beberapa daerah. Kalau saya tidak salah ingat, ini sudah ada juga dari daerah dari luar kota ya, dari Sulawesi, bagian Sulawesi lainnya, bukan hanya Sulawesi Selatan. Lanjut di MLC 2024 ini juga tidak kalah menarik dengan beragam peserta yang hadir, dengan beragam keilmuan yang hadir. Dan di sini kalau saya tidak salah ingat, pertama kali peserta MLC itu bukan hanya orang muda atau mahasiswa. Jadi di sini sudah ada rekan-rekan dari pihak pemerintah yang ikut, meskipun dengan inisiatif pribadi ya. Mereka terlibat karena mendaftar sendiri, tidak mengatasnamakan institusi, tapi profesi mereka sebagai ASN di dinas-dinas di pemerintahan. Kemudian ada yang tahun lalu kita lakukan juga di daerah pesisir di Pantai Lowita di Kabupaten Pinrang, Sulawesi Selatan. Di sini juga cukup beragam, ada akademisi yang ikut, ada profesional, meskipun memang masih kebanyakan orang-orang muda yang hadir. Dan kami harapkan di MLC selanjutnya, kira-kira siapa ya dari teman-teman di sini yang akan bergabung?
harapannya kami akan memilih orang-orang yang betul-betul berkomitmen, mau belajar bersama, bukan hanya bukan hanya menerima, tapi juga mau berbagi dari pengalaman yang dimiliki, yang mau melakukan aksi langsung di masyarakat atau di lingkungan terdekatnya, sehingga memang ada follow up actions yang bisa kita lakukan. Dan program ini akan berlangsung 4 hari nantinya, di tanggal 29 Juli sampai 2 Agustus. Jadi konsepnya kita akan live in, camping bersama. Lokasinya masih di Pinrang, dan kami mengambil tema Ocean tahun ini untuk lebih menyelami isu-isu yang berkaitan dengan laut, untuk lebih mengenal kawasan pesisir, dan nantinya akan ada beberapa program yang menarik, misalnya kita belajar bersama-sama tentang marine ecosystem, kita akan belajar sama-sama tentang konservasi tukik, dan akan ada pelepasan tukik, ada belajar tentang mangrove, bagaimana monitoringnya, karena beberapa yang lalu kita sudah melakukan penanaman mangrove, kita belajar opsi-opsi menanam mangrove itu seperti apa, yang baik dan yang benar. Ada workshop EcoBrick yang merupakan solusi atau aksi lingkungan yang sifatnya individu yang bisa kita lakukan masing-masing, dan ada juga leadership outbound untuk lebih mengasah sisi-sisi leadership dari teman-teman nantinya. Mohon maaf sekali karena kita hanya punya kuota 30, karena keterbatasan sumber daya juga yang kita miliki. Kita maunya sih semua yang mendaftar bisa kita langsung ajak ke program camp nanti ya, baik itu yang ada di Sulawesi Selatan maupun yang ada di luar Sulawesi Selatan. Tapi karena ada keterbatasan pendanaan, jadi kita hanya bisa mengakomodasi 30 orang. Itu pun kita tidak bisa mengcover transportasi teman-teman menuju lokasi camp nanti. Jadi semoga yang terpilih nantinya 30 orang bisa betul-betul berkomitmen penuh untuk hadir secara utuh, berkomitmen untuk belajar, berbagi, berjejaring, dan membuat aksi lingkungan bersama The Floating School melalui Maritime Leadership Camp ini. Kurang lebih seperti itu, teman-teman. Kalau misalnya ada yang mau ditanyakan terkait dengan program MLC lebih lanjut, mungkin boleh 1-2 pertanyaannya sebelum kita close untuk istirahat nantinya. Dan nanti kita akan memaksimalkan waktu 10 menit terakhir untuk ke breakout room supaya teman-teman bisa lebih berinteraksi satu sama lain dan bisa karena mungkin di sini kita susah untuk berbicara semua, dan saya rasa teman-teman sangat antusias berbagi, berkenalan lebih lanjut, dan nanti di breakout room kita bisa lebih interaktif dengan kakak-kakak fasilitator yang akan menemani di sana sebelum nanti kita break. Saya rasa kita bisa langsung saja ke breakout room. Nanti teman-teman kalau ada pertanyaan terkait MLC, kita kan ada grup ya, ada grup peserta bersama, nanti di situ bisa ditanyakan, dan nanti bisa kita interaksi di WA grupnya. Tapi sebelumnya saya serahkan ke kakak MC mungkin ya untuk mengajak teman-teman masuk ke breakout roomnya. Terima kasih semuanya.